mempelajari bab 8 tentang sholat fardu dalam keadaan tertentu. Sebelum itu, marilah kita awali belajar dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Yang akan kita bahas kali ini ada 5 pembahasan. Yang pertama, definisi sholat fardu dalam keadaan tertentu. Yang kedua, dasar hukum pelaksanaannya. Yang ketiga, penyebab dilaksanakannya sholat fardu dalam keadaan tertentu. Yang keempat, hikmah. Dan yang terakhir, kesimpulan dari sholat fardu dalam keadaan tertentu. Apa ada yang tahu apa itu sholat fardu dalam keadaan tertentu? Nah, sholat fardu merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam, maka tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat fardunya. Permasalahan sholat dalam keadaan tidak wajar dengan cara yang lebih luas dibandingkan sholat pada keadaan normal. Dasar hukum pelaksanaan diantaranya Al-Quran dan hadis. Al-Quran itu sendiri pada surat An-Nisa surat keempat ayat 102. Ada juga hadis yang menjelaskan tentang tata cara sholat di atas perahu sebagai bagian kondisi tertentu. Hadis riwayat Daruqutni dan Al-Hakim. Pembahasan yang ketiga yaitu penyebab sholat fardu dalam keadaan tertentu terdiri dari 3 diantaranya. Yang pertama, sholat khauf atau disebut juga sholat dalam keadaan khawatir. Yang kedua, sholat fardu orang sakit. Yang ketiga, sholat fardu di atas kendaraan. Sholat khauf merupakan sholat fardu yang dilaksanakan di tengah munculnya kekhawatiran dan ketakutan. Tata cara pelaksanaan sholat khauf. Musuh akan menyerang dari arah kiblat. Yang pertama, pada rakaat pertama, imam mengatur barisan sholat menjadi 2 atau lebih. 2. Imam melaksanakan sholat bersama barisan pertama dan shaf kedua secara bersamaan. 3. Imam dan kedua barisan melaksanakan takbiratul ihram hingga rukuk bersama-sama. 4. Imam dan barisan pertama melakukan sujud, sedangkan barisan kedua tetap berdiri untuk berjaga-jaga. 5. Setelah imam dan barisan pertama bangkit dari sujudnya dan berdiri seperti semula, maka barisan kedua melakukan sujud, sedangkan imam dan baris pertama berjaga-jaga. 6. Pada rakaat kedua, barisan kedua ikut sujud bersama imam, sedangkan baris pertama berjaga-jaga. 7. Ketika imam dan baris kedua melakukan sujud dan duduk bertasyahud, maka barisan pertama menyusulnya. 8. Imam, baris kedua dan baris pertama melaksanakan tasyahud bersama disusul mengakhiri sholat dengan salam. Tata cara sholat khauf. Musuh akan menyerang selain arah kiblat. Yang pertama, salah satu jemaah mengumandangkan azan dan iqamah. 2. Imam membagi jamaah ke dalam 2 kelompok. 3. Kelompok pertama sholat bersama imam dan kelompok kedua berjaga-jaga. 4. Jika sholat yang dilaksanakan berjumlah 2 rakaat, kelompok pertama yang sholat bersama imam cukup berjamaah 1 rakaat. Setelah itu menyelesaikan sholatnya sendiri untuk selanjutnya berjaga-jaga. 5. Jika sholat yang dilaksanakan berjumlah 3 rakaat atau 4 rakaat, kelompok pertama yang sholatnya bersama imam cukup berjamaah 2 rakaat. Setelah itu menyelesaikan sholatnya sendiri-sendiri untuk selanjutnya berjaga-jaga. 6. Setelah kelompok pertama selesai sholatnya, kelompok kedua bergabung dengan imam. 7. Imam meneruskan sholatnya hingga salam, sedangkan kelompok kedua meneruskan secara sendiri hingga mengakhirinya dengan salam. Penyebab dilaksanakannya sholat dalam keadaan tertentu yaitu sholat fardu orang sakit.
Kelonggaran yang dimiliki jika orang yang sakit sulit untuk berdiri dikhawatirkan semakin parah. Ada beberapa tahap yang dipilih. Pilihan bergantung pada tingkat keparahan atau sakit yang dideritanya. Ketika dalam kondisi sakit, sholat 5 waktu dapat dikerjakan sesuai kemampuan muslim bersangkutan. Ibadah sholat 5 waktu ini tak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun selama orang bersangkutan masih berakal dan tidak hilang kesadaran, misalnya karena pingsan atau koma. Karena itu, meskipun sakit parah sampai tak bisa berdiri atau duduk, salat wajib mesti tetap dikerjakan meskipun dalam kondisi berbaring. Tata cara pelaksanaannya diantaranya: yang pertama, berbaring terlentang dengan kaki menghadap kiblat. Yang utama, kepala diangkat sedikit dengan ganjalan seperti bantal atau semisalnya sehingga wajah menghadap kiblat. Jika tidak memungkinkan untuk menghadap kiblat, maka tidak mengapa. Cara bertakbir dalam bersedekah sama sebagaimana ketika sholat dalam keadaan berdiri, yaitu tangan diangkat hingga sejajar dengan telinga, dan setelah itu tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri. Cara rukuknya dengan menundukkan kepala sedikit. Ini merupakan bentuk imam sebagaimana dalam hadis Jabir. Kedua tangan diluruskan ke arah lutut. Cara sujudnya dengan menundukkan kepala lebih banyak dari ketika rukuk. Kedua tangan diluruskan ke arah lutut. Cara tasyahud dengan meluruskan tangan ke arah lutut namun jari telunjuk tetap berisyarat ke arah kiblat. Penyebab dilaksanakannya sholat fardu dalam keadaan tertentu yaitu sholat fardu di atas kendaraan merupakan salah satu bagian dari pelaksanaan sholat fardu dalam keadaan tertentu, termasuk di pesawat, kapal, bus, dan kereta api. Tata cara pelaksanaannya sholat yaitu: yang pertama, dengan posisi duduk di kursi kendaraan, niat sambil takbiratul ihram. 2. Tangan bersedekap seperti layaknya sholat sambil berdiri, membaca doa iftitah, surat al-fatihah, dan surat pendek yang dikehendaki. 3. Rukuk, dilakukan sedikit membungkukkan badan dari posisi duduk sambil berdoa ketika rukuk. 4. Iktidal dilakukan dengan posisi punggung lurus seperti dalam posisi duduk sambil berdoa. 5. Sujud dilakukan dengan membungkukkan badan lebih rendah saat ketika rukuk, sebelumnya sambil berdoa. 6. Duduk antara dua sujud dilakukan dengan posisi duduk sempurna di kursi kendaraan sambil berdoa. 7. Sujud kembali dengan membungkukkan badan seperti pada sujud awal sambil berdoa. 8. Duduk kembali dengan sempurna, tangan bersedekap untuk melaksanakan rakaat yang kedua, membaca surat al-fatihah dan surat pendek yang dikehendaki. 9. Rukuk dilakukan sedikit membungkukkan badan dari posisi duduk sambil berdoa ketika rukuk. 10. Iktidal dilakukan dengan posisi punggung lurus seperti dalam posisi duduk sambil berdoa. 11. Sujud dilakukan dengan membungkukkan badan lebih rendah saat ketika rukuk, sebelumnya sambil berdoa. 12. Duduk antara dua sujud dilakukan dengan posisi duduk sempurna di kursi kendaraan sambil berdoa. 13. Sujud kembali dengan membungkukkan badan seperti pada sujud awal sambil berdoa. 14. Duduk tahiyat akhir, duduk dengan sempurna, letakkan kedua tangan di atas lutut. Lakukan dengan membaca doa tahiyat akhir. 15. Mengucapkan salam sambil menolehkan kepala ke kanan dan ke kiri, berdoa dan berzikir setelah selesai sholat. Hikmah dari sholat fardu dalam keadaan tertentu: yang pertama, keistiqomahan yang akan berdampak ke dalam bentuk istiqomah dalam pelaksanaan ibadah selain sholat.
Sholat fardu merupakan ibadah paling utama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat merupakan bagian terdepan dari keseluruhan ibadah yang kita lakukan. Begitu dengan sholat, Allah akan mengampuni dosa-dosa yang ada di antara satu sholat dengan sholat berikutnya. Sholat juga dapat membersihkan diri dari kesalahan dan dosa yang dilakukan secara sengaja atau tidak. Orang yang sholat dengan khusyuk akan selalu berusaha untuk menjaga lahir dan batinnya selalu bersih. Yang terakhir, kesimpulan. Sholat fardu dalam kondisi tertentu merupakan pelaksanaan sholat dalam situasi yang tidak wajar, sehingga membolehkan penggunaan cara-cara yang lebih luas dan longgar. Munculnya kekhawatiran dan ketakutan datangnya musuh menjadi sebab diperbolehkannya sholat fardu dengan cara yang berbeda dari biasanya, yang disebut dengan sholat khauf. Dengan pertimbangan kesamaan kriteria dengan kondisi yang ada dalam sholat khauf, maka sholat fardu di tengah-tengah ancaman bencana alam dan serangan bersenjata dan dari pelaku kejahatan dapat dilaksanakan sama dengan tata cara sholat khauf. Tata cara pelaksanaan sholat khauf dibagi menjadi dua: sholat di tengah ancaman dari arah kiblat dan selain arah kiblat. Termasuk dalam kondisi tertentu adalah sholat fardu bagi orang yang sakit parah dengan cara duduk berbaring telentang dengan syarat atau membaca dalam hati. Berada di atas kendaraan juga merupakan kondisi tertentu yang memperbolehkan sholat dengan tata cara yang longgar, dengan menghadap arah laju kendaraan dan duduk di atas kursi. Guru akan memberikan tugas untuk kalian dikerjakan dan dikumpulkan di pertemuan yang akan datang. Sekian pembelajaran kali ini. Sebelum Bu Guru tutup, jika ada yang kurang paham, bisa ditanyakan pembelajaran yang akan datang. Marilah kita doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.